Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Pada pelatihan pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perangkat pada komputer. Sambil dilihat videonya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di buku panduannya, di mana buku panduannya bisa Bapak Ibu dapatkan di link deskripsi pada video ini. Saya sertakan link Google Drive-nya, Bapak Ibu sekalian bisa download dan bisa di print out. Oke, langsung pada penjelasan perangkat pada komputer. Perangkat pada komputer ini Bapak Ibu kita bagi menjadi dua, atau memang dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Pada perangkat keras itu artinya perangkat yang bisa dibilang istilahnya bisa kita sentuh lah, fisiknya ya, bisa kita lihat dan kita sentuh fisiknya. Itu adalah perangkat yang biasanya digunakan untuk alat input, output, dan proses pada komputer. Biasanya perangkat keras itu terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Nah, ini membantu kita untuk memproses pada komputer. Lalu kalau perangkat lunak itu Bapak Ibu, itu adalah perangkat yang biasanya ada di dalam aplikasi. Misalkan aplikasi-aplikasi itu kita sebut sebagai perangkat lunak. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan bahas perangkat keras terlebih dahulu. Nah, sebenarnya perangkat keras banyak sekali ya Bapak Ibu, seperti banyak banget, tapi kita di sini cuma akan membahas beberapa saja yang kita gunakan di tempat kerja. Nah, kayak misalkan CPU, monitor, mouse, keyboard. Nah, kita hanya fokus pada materi itu aja ya Bapak Ibu. Nah, untuk perangkat yang pertama akan dibahas yaitu CPU. Jadi Bapak Ibu, fungsi dari CPU ini adalah perangkat keras pemrosesan utama dalam komputer. Segala proses dalam komputer itu dilaksanakan oleh CPU ini Bapak Ibu. Jadi misalkan kayak kita buka Microsoft Excel, buka Microsoft Word, nah CPU ini yang memproses semua hal yang kita lakukan di dalam komputer. Nah, untuk menyalakan CPU ini Bapak Ibu, kita bisa klik tombol power yang ada di bawah. Biasanya di bawah itu ada tulisan power, lalu ada tombolnya, kita bisa klik. Baik Bapak Ibu, masuk ke perangkat keras kedua. Perangkat kedua yang akan kita bahas hari ini sekarang adalah monitor. Bapak Ibu, seperti yang ada di buku panduan, monitor itu adalah fungsinya adalah sebagai perangkat keras output data secara grafis. Jadi Bapak Ibu, segala proses yang kita laksanakan dalam komputer, kita bisa lihatnya dari monitor ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya punya gambaran secara nyatanya bagaimana komputer itu yang ada di depan kita. Nah, ini adalah contoh monitor yang ada di bagian umum dan kepegawaian. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Sudah jelas contohnya? Assalatu Imanuddin. Bapak Ibu, perangkat keras yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah mouse. Bapak Ibu, mouse itu bentuknya seperti yang ada di depan ya, Bapak Ibu. Nah, mouse itu fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor. Di sini mouse tersedia menjadi 3 tombol, yaitu tombol kanan, kiri, dan tengah untuk men-scroll. Jadi kalau mouse itu ada beberapa tipe ya Bapak Ibu. Yang di sini adalah tipe wireless. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan mouse atau bagaimana cara menggunakan mouse. Nah, di sini yang saya gunakan adalah mouse menggunakan kabel ya Bapak Ibu. Nah, ini mouse-nya, caranya adalah jari telunjuk kita letakkan di tombol sebelah kiri, jari tengah kita gunakan untuk meng-scroll di sebelah tengah, lalu jari manisnya kita letakkan di tombol sebelah kanan. Nah, jari di tombol kiri, paling kiri atau di jari telunjuk itu gunanya untuk mengklik. Lalu yang tengah itu untuk meng-scroll. Nih seperti contohnya Bapak Ibu, kalau kita scroll ke bawah, maka layarnya akan ikut turun ke bawah, atau kita scroll naik ya, dia layarnya akan naik. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau tombol kanan itu gunanya untuk menampilkan menu pop up. Nih misalkan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau tombol sebelah kanan itu jarang sekali digunakan ya Bapak Ibu. Yang sering digunakan adalah tombol di sebelah kiri. Jadi apabila saya nanti dalam praktik bilang klik, berarti itu tombol sebelah kiri. Nah, ini adalah tata cara untuk memblok tulisan ya Bapak Ibu. Caranya adalah mengklik tombol sebelah kiri, nih seperti ini. Nah, kepada tulisan yang akan kita blok, klik dulu. Lalu kita tarik. Kalau misalnya kita mau blok ke bawah, ya kita tarik ke bawah. Nah, Bapak Ibu, untuk perangkat keempat di sini ada keyboard ya Bapak Ibu. Nah, keyboard ini adalah fungsinya untuk alat atau perangkat keras untuk menginput data berupa huruf, angka, dan simbol. Selain untuk menginputkan
Data keyboard juga memiliki berbagai fungsi tombol dengan kombinasi yang khusus. Nanti itu akan saya jelaskan di video berikutnya, akan saya sertakan linknya di bawah ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti mouse, jadi keyboard itu ada dua tipe, yaitu keyboard dengan kabel dan keyboard wireless. Seperti contohnya di sini adalah keyboard wireless. Nah, ini adalah contoh keyboard yang menggunakan kabel. Ini ada di ruangan umum juga ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya yang akan kita bahas adalah perangkat lunak. Di sini perangkat lunak saya akan menjelaskan dua perangkat lunak, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Cara membuka Microsoft Word yaitu bisa klik Start, Alt Program, lalu kita scroll cari Microsoft Office, lalu kita cari Microsoft Word. Bapak Ibu, kalau misalkan penjelasan saya ini kecepatan, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol pause ya untuk mengikuti langkah-langkahnya. Jadi ini adalah tampilan Microsoft Word Bapak Ibu. Microsoft Word ini biasanya digunakan untuk membuat naskah, membuat surat atau berita acara dan lain-lain. Untuk penjelasan lengkapnya akan saya bahas di video berikutnya. Oke, berikutnya Bapak Ibu adalah Microsoft Excel. Sama caranya seperti Microsoft Word, cara membukanya yaitu klik Start, Alt Program, scroll, cari Microsoft Office, lalu dicari di sini Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ya Bapak Ibu. Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris, terdiri dari kotak-kotak yang namanya sel. Nah, Microsoft Excel ini pengertiannya adalah aplikasi pengolah angka. Jadi biasanya di sini digunakan untuk mengolah perumusan angka. Tapi kalau di lingkungan kerja kita ini digunakan untuk kayak membuat data pegawai dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, demikian adalah pembahasan tentang hari ini tentang perangkat pada komputer. Berikutnya kita akan membahas tata cara membuat naskah pada Microsoft Word, membuat surat pada Microsoft Word, dan membuat data pegawai pada Microsoft Excel. Bapak Ibu, jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa tanyakan saya langsung ke nomor telepon yang sudah tertera, atau Bapak Ibu bisa langsung datang ke ruangan umum dan kepegawaian. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.